Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang biografi Elon Musk yang mempunyai CEO dari Elon SpaceX. Elon Rev Musk lahir 28 Juni 1971 adalah seorang pebisnis Amerika Serikat. Dia karena ikut mendirikan SpaceX, Tesla, The Boeing Company, Neuralink, dan OpenAI dengan pendapatan pada internet sebagai orang terkaya di Indonesia menurut Bloomberg Billionaire Index dan Forbes. Setelah mengikuti kuliah perdagangan di Queen's School of Business selama 2 tahun dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari The Wharton School of the University of Pennsylvania dan sarjana fisika studi PhD fisika ke Universitas Stanford pada 1900 malah keluar dan mendirikan SIM dan juga kontribusi dalam perubahan PayPal. Elon berulang dan mendirikan perusahaan sebagai yang bergerak di teknologi yang di bidang otomotif, OpenAI, SolarCity, Neuralink, dan beberapa perusahaan lain. Elon memiliki dalam pemilihan Donald Trump pada pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2024. Dia akan dikenal sebagai pendukung tokoh gerakan dari politik dan partai politik sayap kanan jauh di berbagai seperti Presiden Argentina Javier Mas, anggota parlemen Belanda, dan partai politik Jerman. Dan pada awal ia memilih sebagai penasehat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejarah untuk menjadi kepala Duke setelah terjadi perseteruan publik dengan Max keluar dari pemerintahan mengumumkan pembentukan partai politik yaitu Partai Amerika. Elon lahir di Pretoria, Afrika dan ayah Afrika Selatan. Ibunya bernama Max, seorang model dari Regina. Sementara ayahnya adalah Elon Musk, seorang ahli elektromekanika, pilot dan juga pelaut yang memiliki seorang anak bernama Kimball, lahir pada 1972, dan ada perempuan Tosca lahir pada 1974. Neneknya berasal dari Britania Raya, sementara kakaknya berasal dari Amerika Serikat. Setelah orang tuanya bercerai pada tahun 1980, Elon bertinggal bersama ayahnya di Pretoria dan sangat senang membaca dan belajar. Pada usia 10, ia dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12, ia belajar pemrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game.
yang ia beri nama Blaster dengan harga $500. Alan lulus dari Pretoria Boys High School dan pindah ke Kanada tahun 1989 pada usia 17 untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan. Tahun 1972 setelah belajar selama 2 tahun di Queen's University, Kingston, Ontario, membina ke Wharton School di University of dan berada gelar S1 dalam bidang ekonomi dan S2 dalam bidang fisika. Ia pindah ke California untuk mengejar ke PhD dalam bidang fisika terapan di Stanford, namun keluar setelah 2 hari demi mengejar untuk berwira swasta di sektor internet, energi terbarukan dan luar angkasa. Pada 1995, Max, adiknya Kimball dan Greg Cody mendirikan Chip, sebuah perusahaan perangkat luar web dengan dana dari pemodal kuliah. Benar-benar di sebuah kantor swasta di Palo Alto. Perusahaan ini mengembangkan dan memastikan sebuah panduan kota internet untuk industri penerbitan surat kabar dengan peta petunjuk arah dan halaman kuning yang mengatakan bahwa ketika ia berbeda pada situsnya bersama kontak dengan New York Times dan Chicago Tribune dan membujuk dewan direkturnya akan mau membatalkan rencana merger dengan perusahaan City Shield. The Comeback menghasilkan atau $22 juta dari penjualan. Hasil penjualan untuk mendirikan layanan keuangan dalam jaringan para XCOM pada bulan Maret terpilih. Mereka terpilih John Story dan Bill Harris sebagai menjadi ketua perusahaan dan menerima modal sebesar $25 dari firma modal usaha Scotia Capital. Perusahaan ini mulai meluncurkan layanannya pada Desember 1999 yang menyediakan rekening dan kartu tunai internet. Beberapa bulan kemudian, yang mengakuisisi Connectivity, perusahaan yang menghasilkan layanan bernama PayPal. Pendiri Confinity, Max LaFranche, dan salah inspektur perusahaan. Mendepak dan sebagainya. Sistem PayPal baru berusia 4 tahun dan berusia beberapa bulan dan merasa PayPal punya masa depan yang menjanjikan. Masa harus kali ini sepakat dan harus keluar dan perusahaan bermain akan menghentikan operasi perdagangan karena digunakan oleh eBay, perusahaan yang baru berganti nama. Ini membuka diri sebagai perusahaan yang diperdagangkan publik pada Februari 2002 dan diakuisisi eBay sebesar senilai $1,5 miliar dalam bentuk saham pada 11,5% sama ada persen dalam berbuah $165 dalam bentuk saham eBay. Mendirikan perusahaan koleganya
Appalachian Technology sebagai pada bulan Juni 2002 dan menjabat sebagai CEO dan CTO sebagai mengembangkan dan mewacana luncur antariksa sambil memajukan teknologi roket. Dua wahana luncur pertama pada bulan buatan adalah roket Falcon 1 dan Falcon 9. Wacana adalah Dragon. Supaya memenangkan kontrak senilai 1,6 miliar pada 23 Desember untuk 12 penerbangan roket Falcon 9 dan wahana antariksa Dragon ke International Space Station, menggantikan program Space Shuttle setelah dihentikan tahun 2011. Awalnya Falcon 9 Dragon akan menggantikan fungsi angkut kargo, shuttle, dan transportasi astronot akan ditangani SpaceX akan dalam merancang Falcon 9 Dragon dengan kemampuan angkut dan Komisi Agustin merekomendasi agar transportasi astronot ditangani oleh perusahaan komersial seperti SpaceX. Musk mengaku dipengaruhi oleh Sharif Foundation Isaac Asimov dan memandang penjelajahan luar angkasa sebagai tahap utama untuk meluas sekaligus melestarikan kehidupan manusia. Musk mengatakan bahwa kehidupan multiplanet bisa adalah ancaman terhadap kelangsungan spesies manusia. Asteroid atau gunung berapi bisa memusnahkan kita, dan kita menghadapi resiko yang tidak pernah dialami di Indonesia. Pembuatan lubang hitam mikro, pemanasan global atau teknologi misterius yang mampu mengakhiri kelangsungan hidup kita. Umat manusia berevolusi selama jutaan tahun, tetapi dalam 60 tahun terakhir senjata untuk mengadili cepat kita telah memperoleh eksistensi sampai 1/10 mendirikan dengan dana $100 dari kekayaannya saya menyesuaikan dan CTO yang berpusat di Autumn, California ini. Dalam kurun 7 tahun sebagai merancang keluarga wahana luncur Falcon dan wahana serbaguna Dragon bulan berbahan bakar cair swasta pertama yang membuatkan satelit di orbit. NASA memilih sebagai bagian dari program pertama yang mempercayakan pesan untuk mengirim kargo ke International Space Station. Kontrak ini
dengan nilai 1,6 miliar ya dan nilai maksimal 3,1 menjadi titik yang pengiriman kargo kedan dari dan itu adalah melalui biaya penerbangan luar orbital dan beberapa keandalannya menurut urutan kepentingannya serta menciptakan wahana luncur orbit yang dapat dipakai kembali pada tahun-tahun akan berfokus mengirimkan astronot ke internasional. Melihat bahwa tujuan berikut adalah memungkinkan penjelajahan dan kolonialisasi oleh manusia dalam wawancara yang mengungkapkan harapannya agar bisa mengirim manusia ke permukaan dalam kurun 10-12 tanggal 25 Mei 2012. Wahana sebagai drakon pribadi ISIS dan membuat perusahaan komersial pertama yang meluncurkan dan merawat wahananya di International Space Station. Masa dari salah satu pendiri Tesla Motors dan saat ini sebagai kepala desain produk. Meski begitu, ketertarikannya Mang terhadap mobil listrik sudah ada sebelum pendirian Tesla. Mas memimpin investasi series A di Tesla Motor yang diinkorporasikan dan didanai oleh Martin Eberhard dan Max Karpening. Putaran seri melibatkan dari grup investor kedua SDL Future dan Kompas Teknologi Partner akibat krisis keuangan 2008 dan pemutusan hubungan kerja di Tesla. Max akibat krisis yang terpaksa mengemban tugas-tugas CEO. Tesla membuat mobil sport listrik Tesla Roadster yang bertenaga 2.500 unit di 31 negara. Semula menyelesaikan dan model S 4 pintunya pada 22 Juni 2012 dan model X untuk pasar SUV minivan pada 9 Februari 2000. Model rencana mulai diproduksi tahun 2014. Selain mobilnya, Tesla menjual sistem powertrains listrik ke Daimler untuk mobil semi EV dan Mercedes E-Class dan ke Toyota untuk membuat kedua perusahaan mau menanamkan model jangka panjang di Tesla. Juga lebih memilih mobil subkompak di bawah 300 juta dan membuat dan menjual komponen powertrain mobil supaya produsen mobil lainnya juga bermobil listrik dengan harga terjangkau tanpa perlu mengembangkan sendiri komponennya. Sejumlah majalah dan surat kabar besar membanding-bandingkannya dengan Henry Ford atau usahanya yang mempercayai powertrain mobil. Untuk mengakali hambatan jarak jauh mobil
dalam sebuah wawancara dengan All Things di bulan Mei 2003 mengatakan bahwa Tesla sedang memperluas secara dramatis jaringan stasiun pengisian listriknya. Supercharger melipat 3 kandungan di pesisir timur dan barat sepanjang bulan Juni, disertai rencana ke seluruh Amerika Serikat, ke seluruh Amerika Utara, termasuk Kanada sampai ya kabarnya memegang 17% saham Tesla senilai 227 US dollar per Februari 2022. Adalah pengusung kota Solar City, perusahaan yang jabatan dewan dan sebagian besar sahamnya dipegang oleh Max. Solar City adalah penyalur sistem tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Sepupunya Lyndon Reeve adalah sesuai dari pendiri pendamping perusahaan. Motivasi yang mendasari pendanaan Solar City adalah melawan pemanasan global. Pada tahun 2012, Musk mengumumkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak panel surya di atap terhadap sistem listrik kota. Pada 17 Juni 2014, untuk membangun fasilitas produksi canggih Solar City di Buffalo, New York yang akan 3 kali lipat ukuran surya menyatakan akan menjadi salah satu pabrik produksi panel dan akan diikuti oleh 1 atau lebih fasilitas yang bahkan lebih besar pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Gigafactory itu adalah sel fotovoltaik yang disewa oleh anak perusahaan Solar City di Buffalo, New York. Konstruksi pabrik dimulai pada 2014 dan selesai dengan 750 juta US dollar dana publik dari Gubernur New York Andrew Cuomo sebagai bagian dari proyek Buffalo Billion, sebuah rencana untuk menginvestasikan uang untuk membantu perekonomian Buffalo, wilayah New York, untuk membangun pabrik dan infrastruktur. Tanggal 12 Agustus 2013 meluncurkan rencana modelnya wilayah Los Angeles Raya dan wilayah Teluk San Francisco setelah dikecewakan oleh sistem California High Speed Rail yang menjuluki rencananya Hyperloop, mesin perjalanan udara subsonik yang merentang sekitar 350 mil 500 hingga Hayward sebelah timur San Francisco, dan secara teoritis memungkinkan komuter berpergian antar kota dalam waktu 30 menit atau kurang. Sehingga waktu itu lebih pendek daripada pesawat komersial masa kini. Rencana akan membuat perjalanan lebih murah daripada moda transportasi jarak jauh. Biaya total untuk pembangunan sistem ini mencapai 56 miliar US dengan menggunakan ruang vakum parsial untuk mengurangi gerakan aerodamis yang memungkinkan perjalanan berkecepatan tinggi dengan konsumsi tenaga surya yang rendah.
Rencananya, kebutuhan listrik Hyperloop sepenuhnya bergantung pada tenaga surya. September 2013, sebuah perusahaan startup yang berada di California merekrut 2 engineer untuk membuat Hyperloop menjadi kenyataan. Perusahaan yang bernama Stepstar Fund merekrut Marco Villa, mantan direktur operasi milisi pada Spaghetti, dan Patria Galloway yang merupakan presiden wanita pertama pada American Society of Civil Engineers. Pada memang penelitian OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan nirlaba. Open bertujuan mengembangkan kecerdasan umum buatan dengan cara yang aman dan bermanfaat bagi umat manusia. Dengan membuat AI tersedia untuk semua AI ingin menangkal perusahaan yang mungkin mendapatkan terlalu banyak dengan memiliki sistem super intelijen yang dititipkan untuk keuntungan, serta pemerintah untuk melakukan kekuatan bahkan menindas warga. Sama ingin menangkal konsentrasi kekuasaan pada meninggalkan daerah untuk menghindari kemungkinan konflik di masa depan dengan perannya sebagai kalau semakin melalui Tesla Autopilot. Namun dalam demikian yang Ana bacakan. Terima kasih.